Oke, kembali lagi bersama kita di acara terhit di Diskusi Malam. Oke, malam ini kita undang bintang tamu kita yaitu dari pencinta seni tradisional, musik tradisional ya Bang ya? Sunda. Oke, men. Langsung aja kita interview. Let's go. Guys. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu nih. Host dulu. Iya. Oke. Balik lagi bersama gua, Amar. Oke, dan gua Dekaku, dan di samping kanan ada Si makan tulang. Eja, men. Oke, Eja, men. Oke. Bintang tamu kita, silakan perkenalkan. Bintang tamu. Anjay. Sebenarnya nggak mau dipanggil bintang tamu. Iya. Bintang film dipanggil. Iya, bintang. Biasa we lah orang. Iya. Bintang apa? Gak bintang porno. pecinta musik seni Sunda, khususnya Sunda ya Kang ya. Tradisional umumnya Sunda lah. Sunda. Gandeng. Nah, kita akan nanya-nanya nih ke para pecinta musik Sunda ini, masuknya etnik ya Kang ya? Etnik tradisional Sunda. Yang base campnya di daerah mana nih Kang? Kebetulan di Cilengsi. Di Cilengsi, Bang ya. Cilengsi. Oke. Seputaran Cilengsi. Bogor Timur berarti. Nah, Bogor Timur. Putim. Iya, sebelumnya bisa diperkenalkan Bang. Ini nama-nama bintang tamu kita malam Iya. ini. Yang rambut putih nih. Rambut putih dulu nih. Rocker tapi mainin alat Sunda begini nih. Sebenarnya Bambu-bambu nih. Sebenarnya kolot. Kolot. Kolot putih itu identik dengan kolot tua. Koloten. Kolot kan lain aja. Mulai. Oke, bersama Kang siapa Kang? saya Kang Yang. Yang Cilengsi. Kang Yang Kebetulan Rasel. Saya resep dina seni kasundaan tradisional. Ya, Tenang Yang kan, Rasel. bade nyarios Sunda tenang naon mangga. Ya, bebas. Bebas ya. Bahasa Indonesia mangga, tapi Mau untuk cek orang Sunda mah baca truk. budget Nah, kahedok lah. Gado-gado. ciri khas ya, iya nggak? Ciri khas Iya. ya. Oke, buat ini yang di samping Yang kiri satu siapa? lagi. Oke, thank you buat Kang Deka sama Amar. Kang Amar. Kang Eja juga. Sama Kang Eja juga. Ya, Di iya. sini kebetulan ada Kang Yang juga nih. Senior saya lah. Iya. Luar biasa pokoknya. Wow, senior fan. Baik. Gua penai ya. Gua Penai. sehari-hari bareng aja sama Kang Yang gitu ya. Wah. Paling Partner. partner lah. Gitu. Paling Crime. ikut sambil belajar lah sama Ya. Kang Yang ini alat-alat tradisional Sunda, sama ya belajar sedikit sejarah lah tentang apa sih Sunda itu sebenarnya gitu. Ya, yang sampai ramai juga kemarin kan ada Sunda Empire tuh. Agak ngeri juga. Sunda tuh. Empire. Wah, saya sempat daftar itu. Nah, ini Saya sempat kagum malah. Setelah di penjara Indonesia, dunia, tatanan dunia runtuh semua. Tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru. Ternyata bener. Ternyata benar. Berarti misi kita harus membebaskan dia. Malah Bill Gates aja mau mengundurkan diri. salaman. Musa Salaman. Sama Mencari-cari. si Rangga. Sungkem. Rangga. Boleh menyebutkan nama ya? Gak apa-apa, bebas di sini. Paling keciduk. Jangan aku. Ya jangan nih. Oke. Oke, ada Kang Yang dan Kang Penai. Kita bakal nanya-nanya di sini nih. Musik Sunda, musik yang dia mainin dari dia sejarahnya dia main musik di Indonesia atau mungkin dia udah keluar negeri, kita tanya-tanya dah pokoknya. Pernah. Pasti pernah. Luar negeri walaupun dagang tahu nyagangnya. Iya. Ke Paris dia para pasien Ciamis. Ini sebenarnya mereka berasal dari Prancis. Perapatan. Prancis Bang ya? Iya betul. Iya. Perapatan Cilengsi. Perapatan Cilengsi. Cilengsi itu yang macet itu ya? Wah, iya. Cilengsi itu sekarang bilangnya yang ada flyovernya katanya gitu. Yang ada flyovernya kalau dulu. Karena memang nggak punya ikon. Cilengsi sampai hari Oke. ini belum punya ikon. Jadi malah kadang pernah ngobrol gitu ya sama orang kayak orang dari Bekasi, dari Jakarta. Nanya Cilengsi itu mana sih kan gitu. Lo tahu Cilengsi nggak? Cilengsi itu mana ya kan gitu. Karena apa? Karena nggak ada ikon. Nggak kayak masih hebat Jonggol kan. Kalau bicara lebih hebat Jonggol. Kenapa? Jonggol punya ikon sekarang yang namanya alun-alun Jonggol. Jadi Jonggol masih ada alun-alun Jonggol gitu kan. Iya. Cilengsi sendiri belum punya ikon lah, katakan wah itu hanya flyover aja, paling orang itu hanya lintasan aja tapi bukan ikon yang Cilengsi itu ada ini gitu. Iya. Tapi mungkin di tahun 95 ya, di tahun 95 Cilengsi itu hampir menjadi ada sebuah ikon di situ. Iya. Nah, dengan adanya waktu itu Hotel Kirap Garuda. Remaja. Nah, Itu kan awal mulanya di Kirap Remaja ya, menjadikan Hotel Garuda menjadi sebuah ikon waktu itu Iya. sama Taman Bambang Sari, bener kan? Benar.
kebetulan mereka ini yang tempat tinggalnya nggak jauh dari daerah Tempat tersebut. Nah, itu kan menjadi satu ikon sebenarnya kan. Hotel Garuda sama Mekarsari kan, Taman Buah Mekarsari. Tapi Taman Buah Mekarsari masih ada. Taman Buah Mekarsari ada, Masih cuma ada. tidak terlalu Ya, booming lah untuk saat ini ya. eksistensinya sekarang Kurang sudah kurang ya? menurun lah gitu. Tapi saya udah pernah ngobrol sama orang yang kerja di Mekarsari, orang eventnya juga. Kita punya rencana, udah sempat ngomong ya Kang ya, kita WhatsAppan, DM-an, kita sempat ngobrol lah ya. Kita mau bikin event festival kayak Acara musik lah. ya kayak Prambanan kan punya Japa Jazz gitu kan, Dieng Festival. Kita pengen bikin seperti itu ya Kang, kita udah ngobrol-ngobrol gitu. Cuman kan kita bikin itu pasti harus punya sesuatu dulu yang Ya, harus melibatkan banyak orang-orang yang terlibat dalam seni tradisional. iya. Ini mohon maaf, ini sebenarnya merek lah. Iya. Nah, sumbutin dulu. Ini jangan, ini taruh jangan. Jangan. Itu Marjan taruh di Marjan. Di blur aja, di blur. Kalau mau minum silakan ambil di kolong. Jadi di endorse. Jadi emang gitu ya Kang ya. Kita tuh pengen udah punya rencana lah ya. Siapa tahu bisa jadi ikon Cilengsi, salah satu visit lah ya, bisa. Jadi visit Cilengsi gitu kan. Jadi apa sih tourism gitu namanya itu, buat pariwisata lah. Iya, Gelar betul. budaya. Nah, buat membangun Cilengsi juga sebenarnya ya Kang ya. Walaupun kita sekumpulan orang cuma so tahu yang nggak bisa apa-apa, tapi kita dalam lubuk hati yang paling dalam, lebaynya gitu ya, pengen majuin Cilengsi juga lewat karya kita gitu ya Kang. Nah iya betul, saya setuju juga tuh, daripada tadi kita dibilang bintang tamu, masih mending dibilang orang so tahu yang pengen tahu gitu kan. Betul, Lebih sepakat itu daripada bintang tamu kayaknya berat banget gitu. Tapi enggak, emang yang saya pernah baca, pernah lihat gitu ya. Sering itu Cilengsi ya lebih banyak semrawutnya. Oke, beberapa mungkin tahun kemarin ya Cilengsi itu dengan banyak kasus dengan sungai yang baunya bau dan pencemaran. ya karena kan emang daerah industri ya, daerah industri yang emang jadi tercemar. Karena setahu saya itu Cilengsi itu ada 2 titik aliran air. Yang pertama itu yang di Cikuda ya, Cikuda sama yang di perbatasan mau kota wisata itu kan. Iya. Itu kan beda aliran air ya. Tapi pusatnya tetap di Bika karena dia dipecah kan. Itu setahu saya, tapi nggak tahu ya kalau misalnya itu. Nah itu kan banyak tercemar dengan kontaminasi beberapa ini yang mengakibatkan bau yang sangat, jujur saya waktu itu radius 50 sampai 100 kilo kayak 50 sampai 100 meter. Pesawat jet. Nah, jet. Ya, pesawat jet. Suka disuruh tawon. 50 sampai 100 meter aromanya emang kecium ya bener ya. 1 kilo nyampe kok. Nah maka itu kan waktu itu sempat ada komunitas jadi Iya. komunitas Pecinta lingkungan. pecinta lingkungan. Nggak tahu lah entah sekarang keberadaan mereka gimana gitu ya. Nah, makanya kita rencana itu bikin seperti itu supaya orang tahu gitu di Cilengsi itu ada hal-hal seperti itu gitu. Siapa tahu kita bisa angkat Cilengsi kita ini lewat karya kita gitu dari musik Sunda, dari apa, supaya orang tahu di Cilengsi itu ada loh, di peta itu ada di Cilengsi itu loh. Iya. Jadi mungkin dunia bisa tahu gitu, oh ternyata di daerah Cilengsi itu ada terjadi kayak pencemaran limbah gitu, di air-air Tapi gitu. kita minum dulu sebenarnya. Ya, kondisi yang kayak gini yang semrawut itu kan pokoknya. Tenang, sampai dia itu Emang. Sampai dia. Jamu ya, mah jamu. Jamu. Tapi seandainya Sungai Cilengsi itu bersih ya, sungai itu bersih, mungkin banyak ya para seniman-seniman yang berkarya juga di sana, karena emang menurut kita itu di sana pemandangannya agak lumayan sebenarnya. Bagus. Cuman ya berhubung sesuatu yang telah membuat itu sesuatu gitu. Jadi kita nggak bisa berbuat sesuatu. Jorek lah. Jorek. Saya mau nanya Kang Nia, Kang sebagai orang Cilengsi asli ya, saya pernah dapat beberapa sumber lah dari teman dan rekan-rekan. Ada pahlawan di Bogor itu yang sebenarnya cukup tenar di Bogor, di kawasan Bogor Timur ya, Mayor Oking. Betul, yang sekarang jalannya dibuka di Citerep ya. Citerep, Gunung Putri Citerep tuh. Nah bahkan turunannya aja
banyakannya di Cilengsi. Betul. Benar tuh Kang itu? Benar-benar. Benar kan? Jadi wilayah Mayorok itu sebenarnya bukan hanya di Citerup saja. Dari Yang dibikin nama ya, Jalan Citerup. sebenarnya jalan Mayoroking itu dari Citerup sampai ke Cilengsi, sampai ke titik kilometer yang tadi No. 0 kilometer Cilengsi. Berarti harusnya Nargong itu maksudnya Meroking juga ya. Mayorocking juga Mayorocking. sebenarnya, karena memang sekarang terjadi pemekaran gitu Pemekaran. kan, ada Cilengsi, ada ini, ya jadilah di sini tidak termasuk jalan Mayorocking gitu kan. Seiring berjalannya waktu Ya. lah gitu kan. Tapi kan Dengan benar ya, perkembangan kalau zaman. misalkan emang Mayorocking itu lebih tenar di Bogor Timur, di Bogor Tengah dengan Kapten Muslihat yang sebagai bikin tugu kan. Nah, yang saya tahu ini Mayorocking itu kan sebenarnya turunannya banyak dari Citerup dan Cilengsi. Benar tak Kang? Benar ya. Bahkan saya pernah dengar cucunya pun ada yang di Cilengsinya. Cucu cicitnya ya. Bahkan untuk perjuangan Mayorocking itu tidak hanya di Citerup dan Cilengsi, dia mencakup Bogor Timur yang sebelah sampai ke Tanjung Sari. Oh, Jonggol, Cariu. sampai Jonggol ya. Nah di situ ada Ke arah disebut barat. Ke arah timur, ke arah di timur. Cariu apa mana Tanjung Sari ya ada apa tanjakan Kebomodol. Wah, Oh, Bomodol. betul, betul. Bomodol. Nah itu kan apa wilayah pasukannya Kidebot. Nah jadi Kidebot itu adalah rekan dari Mayorocking. Karena Ya sebenarnya Kelakang. Saya kan pernah sepeda-sepedahan ke sana ya Kang ya. Ke Tanjakan Bomodol. Saya nanya kenapa dinamain Tanjakan Bomodol. Ada orang yang jauh tuh karena tanjakannya terlalu curam, jadi kebo aja buat aja sampai ke Sampai Bomodol. Boker. Nah, betul. betul itu Kang bukan namanya. mitos. Jadi Benar memang itu emang benar. kenapa dibilang tanjakan ke Komodo itu bukan semata-mata hanya mitos atau hanya sebatas nama aja, karena memang pada waktu zaman itu tanjakannya luar biasa, Curam, gitu kan, sangat luar biasa curam gitu kan. Jangankan kita pun sampai kelelahan lah. Makanya ketika memang banyak peternak lah waktu itu ya. Waktu zaman itu banyak yang ternak kerbau atau apa aja. Kalau melewati jalan itu ya memang sambil modal si itu kebunnya yang mau ke itu. Cibodas Melati ya? Betul, yang sekarang Saking tekuat nah itu teh. kalau sekarang sih udah dibelah oleh Citra Indah ya jalan itu, jadi Ya. udah nggak terlalu nanjak lagi karena ada salah satu perumahan di sana yang membobol jalannya dari bawah, jadi udah nggak begitu. Oh iya benar, jadi Iya, jadi si jalan teh sekarang mah kayak jembatan gitu, cuman bawahnya tuh jalan perumahan teh ya. Perumahan Citra. Jadi amun bahasa Inggris nama Eh. boker cow in boker Mulai so tahu sih nah, ini bahasa Inggris sama ada anjing. cow in boker anjing gitu tuh. Cow terus Kang di lah ya. siap. Oke, kembali lagi ke obrolan kita pertama, guys. Sejarah dulu. Tadi sejarah singkat tentang Cilengsi lah ya. Belum semua ya. Itu Sejarah Cilengsi belum kita kupas semua. Iya. Panjang pokoknya mah. Walaupun penyampainya rada so tahu gitu Iya. kan, karena kita emang orang-orang so tahu yang Ya pengen mungkin tahu. ada yang lebih tahu juga ya buat view ke kita bisa di komen aja Komen, tambah iya. apa. Si Akang so tahu, Nah, kieu Kang iya. caritana Nah. di komen we. Oh. Luar Buat biasa yang mau tanya-tanya juga bisa, silakan di komen aja, mungkin nanti next kita bisa undang lagi Iya. Narasumber yang lain. Yoi. Tapi emang Cilengsi itu sebenarnya ya saya tahu ya, Cilengsi itu emang banyak budaya, banyak sejarah di daerah Cilengsi itu. Salah satu ya Mayorocking. Terus ada, nah saya bukan orang Cilengsi asli, tapi saya sedikit banyaknya mempelajari daerah situ. Contoh banyak kan di daerah, ada satu daerahnya di Cilengsi itu yang kampung tengahnya, daerah Pecinan, Iya, betul. ya kan? Pasar lama lah mas. Nah, maksudnya pasar lama ya. Jadi itu kan daerah Pecinan. Itu yang saya tahu itu warga-warga Tionghoa yang dari mana mungkin datang ke situ membangun sebuah kampung yang dijudul kampung tengah yang sekarang jadi Pecinan. Ya kan? Di situ saya pernah lihat beberapa emang rumah yang emang Kampung tahun-tahun Tengah apa? Kaum daerah diinget ya. kampung tengah. Masuknya kaum. Kaum Itu ya? pasar lama, kaum. Kaum, kan, pasar lama, ya. Seberangnya baru Iya. Kampung Tengah kan. Betul. Nah itu kan yang saya tahu ya, ini saya menanyakan kepada orang Cilengsi asli gitu ya. Itu tuh kan banyak, bahkan saya pernah baca beberapa artikel di situ emang rumah-rumah yang emang dari tahun 1800 sekian
1900 sekian. zaman jahiliyah. Bahkan yang emang Zaman original, Belanda lah. bahkan yang rumah original dari zaman dulu dari tahun 1800 itu masih ada, benar kan? Bener masih ada. Benar. Iya, karena memang dulu di wilayah Kampung Tengah dan Kaung itu memang pusat perkantorannya pemerintahan Waktu zaman Belanda waktu Belanda. masa itu. Makanya di situ pusat perkantoran sekaligus pusat perdagangan. Ya makanya di situ banyak pecinaan gitu kan, komunitas Cina. Sinonnya Ya, dominan kan kalau Cina itu kan dagang dagang. Nah, jadi otomatis disitulah pusat. komunitas Ya. Sebelum ada pasar-pasar Nah, Cilengsi iya, dan Tapi sebagainya. hebatnya Cilengsi, walaupun kita seperti itu, Mm-mm. di pecinan sekarang masih banyak Cina gitu, tidak ada rasis Ya, sama sekali. itu. Kita tetap berdampingan lah. Iya, Ya, kita ada dari pendampingan. dulu, entah itu pecinaan, entah itu dari suku mana, Cilengsi Open tetap lah, open, open. welcome. Iya, welcome. pedagang pun banyak orang Cina Wah, gitu yang iya. di Kenari, Tubika itu Ya. Cina hungkul gitu. Ke Kulon, ke Kaler, Oh, ngidul. Cina. Makanya entong heran namun di Cilengsi macet. Tapi emang nggak, kalau misalnya dekade sekarang ya, karena misalnya orang Tionghoa dan sebagainya kan jualan HP dan sebagainya. Tapi emang saya pernah baca di artikel, emang pusat perdagangan, pusat ekonomi di Cilengsi itu emang di kampung tadi, Kampung Tengah. Makanya ya nggak bisa pasar bilang. lama gitu. Ya ada pasar lama. gitu. Makanya rumah yang dari tahun 1800 sekian itu tuh masih ada. Masih Masih ada. Ya sisa terakhir yang sekarang dibuat jadi SD2 ya kalau nggak salah itu ada bekas penjara ya. Kalau Oh nggak iya. Ya, yang di bawah tanah yang itu masih ya. ada bengker ya. salah. Ya, itu Gedong papak. gedong Gedong papak papak, kalau bener. orang Cilengsi bilang itu. Malah saya pernah ngedenger bahwa itu kan katanya ada terowongan tuh bisa tembus sampai ke Jakarta Ada, di Cina. memang ada. Teuing tapi bener nama gitu. Emang bener. Benar, saya punya narasumber di situ yang namanya Kang Kiwoy, Iya sih, benar, mungkin itu. lagi nonton ya. Kang Kiwong Atau gitaris Jakarta. teh ya. itu, Kos Iwan Kiwoy. pas banget lah gitu ya. Dia sangat tahu daerah situ karena memang dia rumahnya di situ. Bahkan dia sampai tahu jawarannya di situ siapa. Kalau Maksud- tidak salah, Nesok yang ngiring jeung Singarante. Haji Bonto wae nya. ya Mbah Singarante. Mbah Nah, Singarante. untuk sosok itu Bang Kiwoy lebih tahu. Ya nanti mungkin Kiwoy saya tahu tuh Kiwoy itu gitaris. Ya Betul, itu itu yang dia. pernah main band sama kamu itu loh. Dia jadi vokalis saya. Yang suka sama Haji Bonto terus. Oh iya, itu vokalis saya. Iya. mungkin di kesempatan depan Kita undang nanti Kang kita. Deka dan Si Kiwoy jangan. Iya. Sajiannya banyak. Sajiannya banyak. Janganlah. Dia Bang. Nah, Pusing saya. itu sejarah singkat tentang Si Cilengsi. Kiwoy. Tapi sekarang udah jadi ini ganti profesi, Iya, Pak. supir angkot. Oh iya. Iya. Dari dulu Saya sebenarnya. dulu. Jadi serius begini. Iya. Iya. Raja jalanan. Nah, sekarang yang kita tanyain ini Kang Iyang kan, makanya kita undang ke sini. Kang Iyang itu ngobrol sama kita pengen mengembangkan Cilengsi, pengen memperkenalkan Cilengsi. Di Cilengsi itu bukan cuma macet, bukan cuma ada polemik di Cilengsi itu, bukan ada Dan kekusutannya. iya gitu. Ada budaya yang nggak terlihat sebenarnya oleh banyak orang gitu Kang ya. Oh, iya, betul. Banyak budayawan Cilengsi itu yang belum diekspos gitu. Dari karya-karyanya, dari orang-orangnya, dari Sejarah. sejarahnya. Nah, sekarang saya mau nanya Kang, tadi Kang yang ini bau-bau ini dari rumah nih Kang ya. Apa aja ini? Ini Coba, naon ini ieu? bisa apa ini? coba dikenalin coba itu apa aja nama-namanya. Dari bambu semua. Saya pengen tahu ini Kang, bau-bau ini tuh apa sebenarnya? Fungsi dan Tahu, saya sebenarnya suling ini, cuman Kang yang siapa gitu sok-sokan bau kayak gini gitu. Sok-sokan aja. Coba Kang yang tolong jelaskan Kang yang ini sebenarnya ini bau ini tuh untuk apa Kang? Apa salah satu buat memperkenalkan ke luar gitu? Ada budaya seperti ini lewat ini gitu. Kalau bisa tolong diperkenalkan satu persatunya ya. Saya pengen tahu ini Kang ini. tukang ngangon kebo tadinya Ya. dia. Tadi teh saya kesini, ya kata Kang Deka katanya bawa perkakasnya katanya. Nah, saya bawa ini gitu kan. Suling. Sugan teh arek meuli. Yes, jadi Kang yang itu tukang dagang guys. Nyoba dagang, nanya-nanya doang. Ternyata nanya-nanya doang, diteteh juk di dia deh. Aduh. Dek, dek. ini Nah, ini gitu. sulit. Pintu gerbang Nah. kunci. Nah ini teh pastilah sudah pada tahu ini suling, ya cuman ini suling Sunda ya, Suling Sunda ya. ya suling Berarti Sunda nggak bisa dibuat untuk umum atau masih bisa kira-kira? bisa tergantung dari Kreativitasnya lah. ya kreativitasnya. Ini kan lobang 4, jadi bisa ada nadanya daminati la gitu kan. Ada. Nah, daminati lada. Kalau memang mau disesuaikan dengan musik yang Modern lah, modern. musik modern
bisa disesuaikan, mungkin lubang-lubangnya bisa disesuaikan dengan nada lagi. Ada jenis-jenisnya ya lah kan ya, ada jenis-jenisnya. Jadi buat ini pakai suling yang modelnya seperti ini. gitu. Coba gimana Kang ini? Coba Memakai seetik. seetik Seetik coba Kang, coba. lagu Painkeun, apa aja gitu. painkeun. dimainkan. Apa aja. Iya, dimainkan. Mungkin buat para penonton pengen Iya. tahu gimana ini, apa dipencet, apa dipetik, ya kan? Soalnya saya juga agak ragu ya, setelan rocker tapi Mama Wana lu kieu Ya, gitu. beda. Ini suatu Coba. kelebihan. Suatu kelebihan. Kelebihan, ya. Suatu dia mah- Kelebihan apa kekurangan ya? Rokernya sekarang, dulu mah tukang ngangon kebo, jadi sering main suling kalau Nah, ya kan. betul, memang dulu saya tukang angon Nah, gitu kan. tukang angon, Makanya ya. setelah saya SMA, saya kan namanya remaja gitu kan, teresep nu kararieu teh naon itu kuno gitu kan. Kuno. Anak muda kita anak gaul gitu. Cari jati diri lah. Personal, distorsi. Pas ada buruk ieu naon ieu teh anjing. Ieu. Anjing. Naon ieu teh cenah. Wah, ente anak muda banget lah. Tapi emang Tadi-tadinya. ada beberapa tipe suling ya. Ada yang 4 hole mungkin ya, ada yang 5 hole, ada yang 6 hole ya. Cuma Ada. emang Ada beberapa macam sih kan ini sebenarnya dia suling. nggak bisa bawa semua karena berat. Berat. Ini Ini kita enggak maksudnya emang karena berat apa emang karena kerepotan apa emang punya ininya aja gitu. Tukang dagang itu tukang dagang tapi bukan ini. udah banyak. Tadi saya mau bawa banyak, Oh, takutnya ya dibilang. Jadi di bawah tasnya tuh nonjol ini. Pajar kemang ngamen gitu lah. Bisa kayaknya mau mancing. Nah, iya. Mang arek musup di mana, Mang? Tapi Jadi gini, yang 4 lobang ini, jadi istilah nadanya mah nada yang sudah jadi gitu kan. Daminatila gitu. Daminati. Coba saeutik Kang paenkeun Kang. Si Daminon tadi? Daminati lada. contoh sebuah bunyi gitu. Nah, Jadi jadi gini. lilin mah cece. Eta Itu teh. kira-kira berapa detik per second sih itu? Nah, Iya. itu Enggak kena copyright enggak. jadi gini. Saya kan sudah apa ya? Merasa sudah tidak ini lagi lah dengan bunyi-bunyi distorsi, musik-musik yang bising gitu Karena kan. saya tahu Butuh ketenangan gitu loh. Agang itu lebih basicnya tuh lebih ke hard musik-musik keras. Nah, Musik ya. punk. Tergambarkan oleh setelannya Lamun gini Ya. cek indung orang mah musik tutup panci. Jadi gelombrang lah. Gelombrang bro. Nah, setelah Gelombrang. seiring berjalannya waktu, Dan usia usia Bu pun mulai bodas. mulai memutih. Ieu teh bodasnya apa bodas di warna nih teh? Translate ya. Disebutnya heueuh, disebut Lagi-lagi. iya, daun diwarnaan heueuh gitu. Apa geus kapalang kolot anjing gitu. Nah, heueuh. Bodasan we Jadi langsung. males ngahideungan, bulu teuing lah geus bodas-bodas gitu lah. Nah, Jadi disebut beneran iya, terus diwarnain juga, katanya begitu guys. Oke, lagi. Nah, lobang 4 itu ini nada yang sudah jadi. Jadi Oke. jadi untuk apa sih cengkok mungkin ini agak minim. Nah, kalau ada lagi yang lobang 4 sama ada minati lada juga, cuman karena lobang 6 sama ada minati lada. Cuman kalau yang lobang 6 itu jadi dia lebih banyak lagi variasi cengkoknya gitu. Nah, gitu. Oh, gitu. Nah, iya Kang iya. Tapi adem pisan ya. Adem, Adem makanya pisan kita kita. unik suling, makanya Sunyi. sekarang saya Gitu. jatuh cinta Untuk- lagi ke suling. Mm-mm. Jadi satu nada saja gini misalkan nah itu saja keunikannya. Jadi imajinasi kita sudah sampai ke sawah, gunung betul, gitu kan. Jadi- Jadi menggambarkan ketenangan. Tiis Ketenangan lah, nada itu saja. tiis gitu Ya, nya. Tiis cek gitu. cek kolot baheula mah tiis panon enon. Tis mata, Cili, tis erang cili, panon. erang Nah, panon. erang panon gitu lah. Jadi mengandung ketenangan yang luar biasa. Ini Itu kolot baru satu nada. satu nada. Jadi pemikirannya seperti ini. Dengan kita memainkan suling dengan satu nada aja kita akan berfantasi kita serasa di satu pedesaan, di sawah dan sebagainya. Apalagi kita memainkan dengan daminati lada 6 notnya dengan 6 not di sawah bari mawa sangu nyiteung datang. Nah, sebenarnya mau logikanya seperti itu gitu. Fantasi kita akan seakan-akan seperti itu gitu kan. Main lagi YouTuber. Ya. Aya konten si menas jadi si Kabayan. Si itu ayahnya Kang nya. Aya. Dia salah satu video sebutkan tong di dia kontennya Kang. Itu naon sebutkeun. Tong ah.
rugi atuh. Subscriber udah kita coba. Channel Promosi. Terus promosi ke konten Channel. Oke, buat kalian yang ini main kepo-kepo juga bisa di-follow juga Instagramnya Iyang rasa. Kang Iyang. Kang Iyang dan pakai K channel pakai G. YouTube. Kang Pakai G. underscore Pakai ya. Kang Iyang. Nah, pokoknya ada di bawah ini Iya. nanti dan channel YouTube-nya juga ada di sini. Silakan kalian kepoin aja Ya, nanti Kang guys di sini. ya. Kang iya buka IG tuh. Saya ayeuna jadi ke memprotek heula yang akun-akun medsos karena ke fokus ya belajar lah yang Kang Iyang lah gitu. Jadi gitu lebih loba ngingilu lah jeung Kang Iyang gitu. Intinya buka IG tuh. Ente, ayeuna ke kencan. Lu tuh kita bikin kan? Jangan percuma, digadein sama dia IG-nya. Di Pegadaian. Di Pegadaian. Oke, next buat apa alat musiknya. Nah, iya Kang Iyang. Apa ini? Ini, Nah, Kang. gini. nah ini kayaknya suling juga tapi ini kecil ya. Gede-gede Suling apa bukan ini? Nah, iya bentuknya meski ya. Coba. Wih. Jadi saya beda lah. Nah. Tapi kalau waktu saya kecil itu di kalau pantai ya tuh. Ah, Coba lihat gimana. Coba ini. Wah. Kita tanya pakarnya, bagaimana memainkannya? Tadi meleduk. Ini gimana ngebunyinya ya, Bang? Nah, coba bisa. jelaskan. Para suhunya ini kita kok ditiup itu tadi kalau tadi yang Nah, tiup perbedaannya ya. nih, perbedaannya. Nah, sama Ternyata- suling, salah satu jenis suling juga ini Kang. Intinya sama untuk lobang, untuk pengambilan nada sama sebenarnya. Nah, minati lada juga gitu kan. Cuman kalau ini kita lihat dari cerita sejarahnya dulu. Jadi ini alat musik itu dulunya adalah hombot padi. Hombot padi. Hombot padi, jadi batang padi lah. Nah, jadi dia Golong. jadi si tukang angon, terus si penjaga sawah. Jadi dia karena keisengannya dia membuat nada musik melalui Batang padi. batang padi. Nah, sekarang Berjalan. berjalan Maaf nih, Kang. Angon itu kalau bahasa Indonesianya Mengembala, guys. mengembala. Mengembala. lain bala-bala lain. Lain bala-bala. Mengembala. Bocah Atau angon. Bocah angon. Jadi ada tukang angon, ada pengembala gitu kan. Ya sama Gandeng Kang. sejarahnya cerita sejarahnya ya asal mula ini dari tukang angon tersebut itu kan dari keisengannya mengembala, jadi dia membuat satu alat musik dengan hombot. Seiring berjalannya waktu, nah dia dikembangin lagi jadi melalui bambu tamiang gitu kan. Bambu apa Kang? Tadi Kang? Tamiang Bambu tamiang. gitu kan. Oh, ini bambu tamiang ya. Jenisnya, jenis bambu tamiang. Tamiang. Ini namanya apa? Namanya toleat. Kenapa disebut toleat? Karena bunyinya toleat gitu. Coba Kang paintin Kang. Ada bunyi. Keren. Wah, sadu. Nonton. Saya, Jadi membuat saya jadi ingin sare. saya pengen manggil itu. Kamu kamu cewek mulu dia apa ya? pengen buru-buru mendekati Boboko nih kalau udah mendengar suara ini. Ternyata masing-masing mempunyai irama yang sangat luar biasa ya. Punya. Ya. Jadi setiap instrumen ada sejarahnya, asal mulanya, fungsi dan bahan baku mungkin ya. Kalau misalnya emang bahan baku sekarang kan emang sama ya, kayu, bambu ya. Cuma mungkin dari fungsinya ya, kalau misal tadi Solima emang membuat instrumen ya, tanpa Kru aya ngarokok, kru aya ngarokok, kru. Kasih. Iya. Marjan dari mana? Oh dia punya betul. Oh kru pengen ngerokok juga. Oke. Orang tuh kru gini. Time out, break gitu. Iya. Durasi. Ini minta rokok, rokok. ini kan semua proses editing. Iya, memalukan kru kita ini. Gak usah diedit ini. Bagus. Dulu saya setengah jam gimana. Jadi emang balik lagi nih. Kompres dagang acak euy video. Tadi ini toleat dengan bahan bambu sama dengan suling. Cuma memang fungsinya berbeda dari segi sejarah sebenarnya. Benar. Karena kan ini buat keisengan seorang pengembala menghilangkan
kejenuhannya, Kepenatan lah. kepenatan di saat mengembala adalah dia, dan asal mulanya dari batang padi. Batang padi. Oke. Berarti emang Dan ini bukan dari Cileungsi ya, sebenarnya ini dari Subang. 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 Dari Tapi Subang. tetap dari Kesundaan juga. Tetap kan? dari Kasundaan, cuman dari daerah Subang. Tetap Sunda lah ya. Jawa Barat lah intinya. Masih Jawa Barat. Nah. Oke, satu lagi. Ah, iya. Iya, nu tengah arti teh. Waduh, ini kayaknya rada bahaya ini. Saya udah keras-keras ya buat ini ternyata ini. Itu siapa bro? Cigitan. Ya oke lah. Mau kondangan. Prasmanan. Kang teraskeun. Mangga. Pangejek itu cokotan dia. Nah, Iya. ini apa nih? Apa sih memang sebilah bambu ya? Maksudnya sebilah apa? Masih bambu Pinggiran juga. bambu lah ya. Kalau kita seorang awam tuh apa nih pinggiran bambu? Fungsinya apa? Karinding. Iya. Ya, iya. Ini namanya apa dan fungsinya apa? Coba dong dijelaskan. Nah, ini namanya karinding. Namanya Sama. karinding. Sama, ini Nah. dari bambu juga. Coba saya tes dulu Bang suaranya Bang. Kamu bisa. Bisa. Wah, ditiup. Halo. Sekejeng kalau bandah dir doang hitang. Ini gimana ini makanya Bang coba. Tes dulu. Karinding nih. Iya, Ini karinding. karinding. Nah, ini juga punya Dilap dulu kamu. Saya pas jigong. Iya. corona ini. Corona. Karinding nih. Karinding. Jadi karinding dia Cara memainkannya? Cara memainkannya ya sebenarnya gampang, cuman untuk apa sih? Bisa. Tapi ini bisa mengeluarkan nada juga. Bang. Bisa, cuman tidak banyak seperti suling ini mungkin. Ini cuma Suaranya volumenya tidak terlalu Ya. kencang seperti suling. Oke. Kita tes aja dulu ya. Gede Kang. Iya tawon liwat di gandeng gitu. Gandeng. Jet. Kita dekat apa bandara? Bandara. Emang kondisinya seperti itu Kang, sebanyak Bandara. suara-suara Iya, kayak gitu. Mohon maaf. Ya, Besok coba saya Kang. Bandara Reja Hatta. Reja Hatta. Karinding. Karinding. Oke. Good. Oke, tepuk tangan guys, tepuk tangan. Ya, kita tepuk tangan. Biasa, luar biasa. Bisa ya, begitu bunyi ya. Iya. Nah, ini tuh dalam satu musik dalam musik fungsinya untuk apa? Kalau itu kan untuk mengharmonisasi, mungkin ini kan kalau kayak drum itu buat bikin ketukan, buat bikin beat. Nah, ini di musik itu untuk apa, Kang? Nah, ini dilihat dari cerita sejarahnya dulu ya. Dilihat apa dilihat, Bang? Dilihat apa dilihat? Gitu. Dilihat. Oh, dilihat. Kru, Ditinggalin. papan tulis ngomong teh gitu kadenya. Dilihat. Biasa dulu itu bro. Hah? Oh, udah tadi sama saya. Oke. Ini belum kasih lihat bro. Iya. Ini Tadi. Karinding. Cen, kata kru ini kasih lihat kata kru. Kru komen. Itu kamera satu lagi. Oh iya, kamera satu lagi. Kamera satu lagi. Nah, iya. Wah, Oke. krunya kurang kreatif. Orang kru pakai papan tulis gitu. Liatin produknya, Iya. produknya. Gimana? Sini. Ah. Krunya nggak berebut anjing. Bagaimana kalau malam ini kita nggak usah bayar mereka? Gak usah lah. Nggak usah Rugi saya bayar kayak gitu. Nggak usah rugi. Resep. Penonton bayaran. Tarkam. Iya. Penonton tarkam. Tapi kita balik lagi. Ya, lagi. Fungsi, kegunaan dan sejarah. Nah, ini dari sejarahnya. Jadi ini karinding itu dulunya Awal mulanya. awal mulanya sama keisengan dari orang-orang yang Petani lah, petani untuk difungsikan untuk pengusir hama. Hama, iya. Hama, ya. Jadi kenapa disebut karinding gitu kan? Untuk disebutnya siloka mungkin ya. Karinding itu adalah karinding nyanding ingsun gitu kan. Karinding, nyanding, insun. Artinya Jadi masuk ke dalam raga lah kalau bahasa iya. Indonesianya masuk ke Jadi dalam lebih tahu. raga lah kalau nyanding insu nyanding itu
gimana sih kalau ada Bersanding gitu, kawin gitu, kawin nah, gitu ya. kawin lah, nyanding ingsun. Menyatu. Menyatu itu dengan kan- raga kita. Iya, Menyatu. ingsun itu raga atau raga kita, nyanding atau ya bersanding lah kalau Iya. bahasa Indonesianya bersanding. Jadi kawin lah, jadi si Karinding ini kawin dengan raga kita. Padahal Bertemu dan bersatu. ada anak itu tidak terlalu banyak ya. Tidak. Tidak terlalu banyak ya. Kenapa disebut nyanding ingsun? Karena untuk pembuatannya mungkin sangat sulit gitu lah. Betul. Sangat sulit. Jadi ini untuk sela-sela ini harus konsentrasi yang sangat tinggi. Betul. Kalau memang kalau membuatnya tidak dalam keadaan pikiran yang tenang itu tidak akan menghasilkan bunyi. Ya, makanya disebut harus dengan penjiwaan agar si roh lah, Ya, roh atau si musik tersebut. ya, jadi nyandingnya itu ketika pembuatannya sih sebetulnya nyanding. Ini ketika pembuatannya harus benar-benar kita jiwai lah, menjiwai. Jadi nyanding insun masuk ke dalam jiwa kita. Pas pembuatan Nah, produksi suara si ini, apa pembuatan si Karindingnya ini? pembuatan Karinding ini. Pembuatan Jadi Karinding. ini kalau kita tidak menyatu dengan jiwa kita mungkin tidak akan keluar suara Ya, atau bahkan coba. gagal lah gitu. Kita kasih lihat dulu nih. Enggak, sih 2 kali. Enggak, ini masalah ukirannya coy. Kiranya Waduh, guys. sela-sela tengahnya Ukirannya, guys. pembuatannya. Lihat guys. Wow. Tipis banget lah. Ini tipis banget, men. Coba pakai pisau apa ini kayak begini, guys? Serut aja. Iya, tapi bisa bersuara gitu. Kalau kita bisa besok kita produksi aja, bikin perusahaan sekalian ya, perusahaan Karinding Attack. Mereknya? Mereknya biasa, Blue Band. Kok mungkin merek sih? Oh iya, salah. Tapi emang Keren. kalau Luar biasa. Sorry, ya salah ini ya. Dengan garis itu sebenarnya kita hitung secara mistarnya, dia kan tidak melebihi berapa milimeter, Iya. tapi bisa menghasilkan suara gitu kan. Ngaruh itu, Kang. Satu Ngaruh, kali pun, ngaruh. satu miring Kerenggangan potongan itu ngaruh. Pasti, Iya, ngaruh-ngaruh. pasti berpengaruh ya. Betul. Pasti berpengaruh karena kan ya bahkan dari Sabno pertama ya sama yang kedua itu berbeda. Lihat deh. Ini yang berbeda lubang ini ya kan. itu hitungannya gimana ya? Nah, Ini sangat heran sekali kita. Berarti- nggak tahu kalau misalkan gue pernah gue telusuri gitu ya. Jadi sebenarnya yang tadi dibilang ini masalah rasa. Iya betul. Ini kan ilmu fisika yang ilmu algoritma untuk hitung-hitungan seperti ini mau mungkin bisa menghasilkan dengan ada numerasi. Berarti memang orang ahli juga, bukan orang sembarangan juga lah ya. Tadi ada Karinding Nyanding insung. nyanding Nyanding insun, insun. menyatu dengan raga. Nah, Jadi jiwa. harus orang empu Nyanding. juga lah ya. Insun, itu bahasa Inggrisnya ada ya? Tong ngomong bahasa Inggris kan. Orang udah ngerti bahasa Inggris ya. Iya, jadi Nyanding insun. emang pembuatannya pun sebenarnya feel lumayan gitu. Iya. Feel lumayan. Nah, kalau kita kayak misalkan ahli ilmu algoritma hitungan kayak gitu, ini enggak, orang-orang jenius sebenarnya bisa bikin gitu. Tidak segampang itu. Jadi Karinding seperti itu lah. Iya, Ya. Berarti emang menyatu mainnya dengan- juga walaupun cuma gitu harus pakai penjiwaan lah ya. Betul. Ini Bahkan untuk zaman dulunya, zaman kerajaan, sebenarnya ini tidak boleh diperjualbelikan karena mungkin sebenarnya karena Zaman sejarah, Nak. mengandung kesakralan tertentu. Oh. Iya, karena kan dulunya zaman masih kerajaan, jadi Karinding itu hanya dibuat untuk ketika para penggembala, ketika para petani, ketika mau masuk hutan itu harus membunyikan ini dulu. Nah, masuklah ke kerajaan. Nah, dijadikanlah alat musik disandingkan dengan kacapi, dengan dengan Iya, gamelan iya, iya. untuk memulai acara-acara adat kerajaan. Nah, seiring berjalan waktu semakin modern ya jadilah Karinding disandingkan dengan alat musik yang modern. Berarti ini diciptakan mungkin zamannya kerajaan gitu ya. Betul. Iya, ah. betul. Can presiden berarti ya. Oh, belum ada. Indonesia kita aja juga nanya. Macam aya. Nusantara. Nusantara. Berarti ini udah beberapa abad. Guys. Betul. Karena memang orang-orang zaman dulu kan ya, untuk alat musik, logam gitu kan belum ada. Betul. Jadi memanfaatkan bambu. Alam ya? Alam. Jadi dari bambu semuanya, dari kayu gitu. Bahkan daun pun bisa bunyi ya. Nah, daun, kayu, bambu. Nah, ini nih Kang, itu Karinding ya Kang ya. Hmm. Ini nih, sebenarnya ini tadi punya si Ejamen sebenarnya Kang ya. Ya, itu sebenarnya. Nah, Mungkin mungkin dia tahu. Kangnya pasti tahu dong ini. Nih. Tong asal kita. Enggak mau kesurupan kamu. Iya.
Nah, Kang, boleh jelaskan nih, Kang. Ayang udut aing. Aing yang udut. Kopi. Kesurupan itu mah. Oplet. Arabica. Oplet. Iklan. Iya mah jadi kasurupan ke HP. Don't you, anjing. Ini teh angklung. Angklung. Ya, dia salah satu termasuk Tradisional alat Sunda. tradisional Sunda juga. Ya, ini sebenarnya tidak cuma satu. Ini kalau satu itu masuknya ini cuma ada satu nada. Satu nada betul. Sebenarnya ada 6. 6 nada ya. 6. Ya mungkin Do, ada re, oktav. mi, fa, so, enggak. Enggak. Iya, sama. Ya, misalnya Do re mi fa sol la si do Tergantung gitu. settingan dari si pembuat suara ini. Oh, Kalau iya. emang ada yang do re mi ya dibuatnya suara yang do re mi. Bahkan ada lebih banyak ya. Ada. Sama kayak piano lah ya. Sama. Jadi ada oktav yang lebih tinggi, mungkin lebih kecil lagi. Oh. Heeh, sama. Bahkan ini yang sudah diakui apa dunia. Iya. Dari alat musik. iya. Internasional. Ini sepatu Sawuju. Yang di Bandung ya. Betul, Sawuju. Ya itu salah satunya Song Uju bisa ngangkat lah ya. Mm-mm. Budaya musik seperti ini diangkat ke luar negeri gitu kan sampai terkenal gitu. Mudah-mudahan musik-musik tradisional di Indonesia tidak Bisa diangkat lagi lah ya. bisa diangkat. Jangan sampai negara lain yang mengangkatnya, guys. Betul. Susah, ini berat. Iya, jadi Kesek, kita ini berat. sebagai warga Indonesia harus bangga mempunyai alat musik sendiri gitu. Boleh kita Oleh negara lain maksudnya, Nah, bukan negara lain yang diangkat. jadi boleh kita menguasai bisa dari alat musik luar gitu. Tapi jangan lupa juga alat musik dari tradisional sendiri kita jangan sampai lupakan. Iya. Tuh. Kita kan Minimal kadang harus tahu, harus mencintai alat musik tradisional sendiri. Ya, jadi Nah, kalau tapi- misalkan dari musiknya masing-masing instrumennya ada beberapa yang dicontohkan 1, 2, 3, 4-nya. Masing-masing punya filosofi tersendiri sepertinya ya. Tapi emang yang pernah sering gue lihat ya, emang udah banyak ya Kang ya alat musik modern yang Di compare. dikomben sama alat tradisi gitu, sudah gitu Kang ya. Pernah Kang yang bikin musiknya seperti itu dikomben apa emang main lagu-lagu emang khusus alat-alat Sundaan aja gitu Kang? Di Komben juga, Komben juga. Saya juga pernah bikin satu karya gitu kan di Cilengsi khususnya untuk menyuarakan keberadaan Cilengsi. Saya bikin satu karya lagu dan video klipnya Video klip. kebetulan dengan Dika Production. Promosi, Ya, Videografernya. ya. promosi, Saudara ya. promosi lagu, promosi videografi. Padahal nggak tahu itu saya direkturnya di sana. Jadi kalau Saya ngomong- pura-pura nggak tahu. Nah, kalau yang barusan ngomong kita cut aja. Aja ya. Nggak fungsi. Potong. Anjing. Hey, lagu itu bakal kita Meledak. bakal kita ini enggak di sini. Putar. Ada cuplikannya nih. Ya, oke, kita kasih cuplikannya, guys. Iya. Sedikit aja. Udah. Oke, udah cukup, guys. Nah, itu cuplikannya. Untuk sisanya bisa kalian tonton di channel YouTube-nya Kang Iyang. Itu diedit, kita diedit. Diedit jadi Oh, foto. diedit. Napa-napa pegawaian aing wae goblok. Itu diedit. Tadi kru-kru yang minta rokok dia edit. Iya, kemana kru-kru yang tadi? Kru yang diedit. Buat labnya boleh dimainkan nggak? Apa? Ini lagu karyanya Kang Iyang. Enggak, jadi kita penguat sejarah aja. Oke, siap. Iya, Akang. Fine. Akang itu tidak berbicara. Yeah. Enggak, saya emang di sini dibayar buat diem gitu kan, buat duduk aja gitu nonton. Menggabut. Bang, gua balik ya. Dibayar. Tapi emang ya, Enggak, ini free enggak dibayar. Ikhlas ngomong bayar. Jangan malu-maluin konten kita. tapi emang harus sebenarnya musik Sunda kayak gini tradisional begini kita bisa combine dengan musik-musik dekade sekarang ya Kang ya. Kayak musik kan contoh musik kan IDM Ya. ya kan, IDM cuma dengan komposisi musik seperti apa ini hanya menjadi harmonisasi doang gitu kan, dengan sisipan dengan musik karni itu. Karena contoh kita contoh lagu yang sekarang lagi booming jika lagu light ya Lati. Lati. Kalau lagu Lati itu kan hanya per berapa bar musik tradisional lah. Sebenarnya bukan musik tradisional, bukan musiknya, tapi intonasi dari si vokalnya itu, ya kan?
Ya, membawa seperti Linser Wengi ya. ya model sama kayak Linser Wengi gitu. Nah itu kan menjadi nilai untuk tradisional di kita kan. Siapa tahu dengan musik IDM atau rock atau apa ya, dengan sisipan harmonisasi ini mungkin banyaknya mulai ini udah banyak mulainya untuk mengangkat gitu. Cuma emang di kita nah kadang minusnya di negara kita sendiri gitu ya, kurang mencintai emang musik-musik tradisional begini. Entah itu apa gitu alasannya kenapa, mungkin karena gengsi atau karena ini mah musik zaman kolot gitu ya. Karena anak muda sekarang nah dia gitu kan dia musik orang tua gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita emang mau mengcombine itu kan bisa wae gitu kan, dengan aliran apapun bisa aja. Ya sangat bisa. Sangat bisa. Akan lebih Mungkin siapa tahu besok-besok kita collab ya. boleh. Pasti kita pasti Enggak. bikin karya Ini kolek. mereka dia itu musisi musing-musingkeun guys. Iya. Laga mau collab dia. Jadi kita udah bahas nih musik alat-alat musik ini sebenarnya nggak semua ya Kang ya. Enggak, Masih banyak ya. masih Cuman banyak. emang belum sempet lah karena kita dadakan juga kan ya Kang kayak gini Kang ya. Oke. Pengen sih next kita undang lagi bawa alat komplit gitu Kang sambil kita perform gitu. Kita lagi siapin studionya buat perform lah. Oke. Asal di endorse saja sama Iya. Oke, Sambil tentunya juga kita ya. juga butuh support dari kalian ya. Iya. Silakan share video ini, mungkin bermanfaat juga Iya. buat teman-teman kita di luar sana yang lebih pengen tahu nih lebih dalam alat-alat tradisional Sunda ya. Tapi emang yang pernah saya baca juga gitu ya, saya mengambil dari yang pernah saya baca gitu. Saya nanya dan emang karena saya pernah baca, identiknya apapun dengan tradisional itu akan berbau dengan mistis ya, apapun Betul, itu ya. gitu ya. Iya. Contoh misalkan kita memainkan instrumen ini yang instrumen tradisional, wah ini katanya bisa mendatangkan roh apa gitu nya. Oh kalau kita memainkan Singa Depok ya dulunya zamannya Singa Depok, Singaan. Wah, Odong. enggak sisi Aing, di beda. ini Subang itu. Subang itu kan Subang ya, itu yang di pembawanya itu kan dimasukin dengan roh. Di Iya, iyalah, emang di itu. ruat lah bahasa gitu Iya. ya. Bahasa di ruat Iya. gitunya. Nah begitupun dengan instrumen-instrumen ini, apabila kita dimainkan itu akan mengundang makhluk-makhluk tersebut. Apakah itu benar tuh kan? Benar. Benar ya? Karena orang-orang tua zaman dulu gitu kan menciptakan sesuatu itu biasanya lebih melalui meditasi atau melalui apa sih namanya Proses untuk ini. proses untuk menciptakan sesuatu itu sangat melalui pendalaman jiwa gitu kan, termasuk nada karinding, nada suling, bahkan dalam menciptakan lagu pun gitu kan, kayak semacam lagu Sunda ada yang namanya Bangbung Hidung gitu. Bangun gitu betul. Nah itu kalau kita nggak tahu mah Bangbung Hidung, sebelum saya tahu nanya ke Kolot, Pak tolong nyanyiin Bangbung Hidung, dia tidak berani karena memang lagu itu mengandung Unsur mistis. gitu kan, termasuk alat-alat musik seperti ini. Tapi kan itu Karena waktu- mungkin melalui Proses proses terus melalui apa alunannya. alunannya, kalau diteliti melalui apa namanya sains gitu kan. Jadi si nada itu mengandung getaran atau Betul, nada-nada betul. tertentu Iya. yang bisa melalui melewati dan nyambung ke Dimensi lain. dimensi lain. Bahasa sainsnya frekuensinya Nah, gitu ya. frekuensinya bisa kenyambung ke Ke dunia lain. gitu. Itu kan masa hebel gitu. Hebel. Itu Masa masa zaman dulu. dulu ya. Kalau sekarang kan emang Udah udah modern Udah lah. modern. ada yang jadi konsumsi kan. Jadi Tapi baik lagi karena nilai mistis, nilai seni seperti ini tidak berpengaruh akan masa ya, mau kita mau dekade apa, Betul. mau zaman apa, mau zaman sekarang K-pop dan sebagainya, mistis itu masih dipertahankan. masih dipertahankan, masih ada. Betul. Bahkan beberapa tempat di daerah di Tatar Sunda yang emang masih mengedepankan tradisi seperti itu. Berarti Kang ya? Betul. Mungkin di pelosok-pelosok ya Kang masih Ya, ada. Nah, ya. ya mungkin Ya pelosok. kayak sekarang gitu, kayak coba aja masuk ke daerah Purwakarta yang sekarang dipimpin Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi itu kan sangat luar biasa, dia Wah. menjaga
Salut saya. menjaga kebudayaannya gitu kan, sehingga lingkungannya sendiri pun betul-betul ditata rapi sesuai menurut mungkin syariat kebudayaan lah, bukan dengan syariat kebudayaan artinya ada beberapa pohon yang diikat dengan kain yang Kain, walaupun kemarin sempat kontroversi juga Kontroversi, kan, bener. gitu. Ya artinya berarti yang betul tadi kata si Akang tadi, ini tidak lekang dimakan waktu kan gitu ya, untuk kebudayaan atau apa namanya tadi yang sampai proses hari ini pun masih dilaksanakan gitu kan, kayak ritual-ritual kayak gitu masih ada lah sampai hari ini pun, yang kalau kata orang yang bakal kemenyan apalah mengagungkan pohon, artinya mengagungkan di sini bukan berarti menyembah ya, artinya menjaga lah, menjaga kebudayaan jadi sebenarnya untuk nenek moyang. pelestarian itu sendiri sebenarnya tujuannya sih ke situ. Mungkin memang ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang lah, artinya jadi tadinya niat melestarikan tapi ada disimpangkan menjadi ya tempat menyembah, tempat apa ya, mungkin itu hanya sebagian orang yang melakukan itu, tapi pada dasarnya sebenarnya itu hanya untuk pelestarian aja Budaya, sih. pelestarian budaya. Jadi gitu guys. Jadi semua ada aturannya. Memainkan sesuatu ada aturannya, ada masanya, ada yang nggak bisa dilupakan, budaya zaman dulu yang harus kita bawa sampai sekarang. Dan kita juga sebenarnya walaupun kita bukan sejatinya kita itu bukan pecinta ini, itu cuman dengan adanya orang-orang seperti mereka kita Paham. dan berterima kasih lah gitu kan, masih mau mengembangkan gitu. Siapa tahu di era yang milenial seperti ini anak-anak muda mau bermain hal seperti ini juga, jadi nggak lekang oleh waktu gitu, sampai kapanpun, sampai cicit buyut bau masih memainkan lah gitu ya. Nah itu penjelasan singkat kita guys. Kedepannya kita bakal bahas lagi di episode, mungkin nanti kita undang lagi. Sekarang gue pengen tahu apa kata lagi jangan lagi kita mau ngomong lagi kata lagi Iya, jadi kata lagi aduh masih visi misi ke depan gitu ya. Nah, Insan angin tetap anjing terakhir. ini terakhir ini waktu. Ending. Insan angin lo pertanyaan. Oke, games berikutnya sih waktu. Oh. Sistem berikutnya. Jadi main nama mau beres-beres muter-muter dulu. Kayak part 2 Insan menguak sejarah. Enggak kayak gampang. kayak part 2. Oke guys, pokoknya masih banyak sejarah tentang ini semua. Betul. Nanti akan kita kupas lagi di episode berikutnya ya Kang ya, masih mau ya kita undang ya Kang ya. Insya Allah. Nah sekarang kita terakhir nih, saya pengen nanya harapan, visi dan misi Kang Iyang membawa kebudayaan ini ke depan Dan rekan. dan rekan-rekannya seperti apa? Silakan Kang Iyang. Jadi ya mungkin ini harapan ya gitu kan, mungkin harapan kita juga sebagai warga Indonesia gitu kan, masyarakat Indonesia yang sangat mempunyai tradisi seni yang sangat luar biasa gitu kan. Jangan sampai di zaman modern ini abong-abong modern gitu kan yang yang bernilai sejarah, yang tradisi kita ditinggalkan, yang modern kita kejar-kejar gitu kan. Yang modern yang kejar-kejar, jangan sampai yang modern kita kejar nggak kekejar, yang ada malah ditinggalkan. Betul. Kita tidak kejar semua gitu Iya. kan. Boleh kita mempelajari seni budaya dari luar, tapi jangan sampai melupakan seni tradisi yang kita punya. Budaya, jangan sampai budaya. diklaim Iya, sama betul pihak sekali. lain. Betul, setuju banget. Iya. Jadi gitu guys, itu harapan dari Kang Iyang ya. Dan Kang Iyang juga kita udah ngobrol akan membuat satu lagi event-event tadi? Kang Penai. Penai. Dan kita akan membuat event ya Kang ya. Insya Allah gitu ya. Kita akan bikin surprise lah buat ini. Itu harapan dari mereka guys. Dan harapan gue satu, Kemendikbud Mulok Karawitan adain lagi. Oh sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Saya udah Ya. lama lulus soalnya. Saya dulu pernah main gamelan, degung saat sekolah gitu SD. Sekarang mah anak saya main itu nggak ada aja. Kamu main gitu. TikTok, Pak. TikTok, aduh, ripuh. Ya, boleh. Ih, udah kletik kikian, naon gitu kan. Jadi apa namanya? Kembali lagi ya. Demam TikTok gitu. Iya, jangan sampai kita, ya silahkan lah, itu kan orang pengennya seperti itu, pengen main itu silahkan, cuman ya angkat juga lah kebudayaan kita, salah satunya lewat
Tapi pendidikan. kalau misalkan di TikTok itu ada unsur emang budaya kita, bagus. Nggak masalah, karena kan emang plus minus. Kalau Karena itu kan bisa plus minus. ditiru oleh negara lain. Betul. Jadi Yang jadi maco ya. Iya. bisa diikutin. Plus minus lah ya. Ada yang bisa diikutin dan ada yang nggak bisa diikutin gitu. Itu gua Jadi gitu guys, percakapan kita, diskusi kita. Gue pengen acara ini ditutup masih Itang ini dia kagak ada kerjanya. Lu utang tutup tang. Makan tulang. Kamu makan tulang. Iya. Oke guys, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah telah menonton video singkat ya. Oke, next kita akan kembali lagi bersama Di konten yang apa? Amar dan Dekakul dan Ezamen. Tentunya bakal ada yang lebih Oke guys, oke, jangan lupa like, komen, share video ini buat teman-teman kalian. Subscribe, juga. subscribe. Oh iya, subscribe juga Iya. guys, subscribe juga. Iya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Iya. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya guys. Oke, kembali lagi nanti di episode berikutnya di Diskusi malam. Biar muter-muter wae. Oh, Geus arek ada di- lobak we. arek di closingan teh.